Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabila Saragi, NIM 22021055, Prodi Administrasi Publik, kelas 5E, dengan mata kuliah Administrasi Perpajakan. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian pajak dan paradigma pajak. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk penyelenggaraan akan pemerintahan pajak. Tujuan dan fungsi pajak: 1. Membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi. Dan yang kedua, untuk mendorong tabungan dan menanam modal. Yang ketiga, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah. Dan yang keempat, untuk memodifikasi pola investasi. Dan yang kelima, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Dan yang keenam, untuk memobilisasi surplus ekonomi. Definisi pajak. Dalam pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak didefinisikan sebagai pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi paradigma pajak. Paradigma pajak adalah kerangka berpikir atau modal konseptual yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan yang digunakan dalam pengelolaan dan penerapan pajak. Paradigma mencakup asumsi dari konsep, nilai, dan praktik yang diterima secara luas oleh komunitas ilmiah atau profesional dalam bidang tersebut. Paradigma berfungsi sebagai paduan dalam penelitian dan praktik serta membantu menentukan metode dan pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah. Paradigma klasik abad 18 sampai 19. Era ini ditandai dengan munculnya pemikiran ekonomi klasik yang dilaporin oleh tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Dalam paradigma klasik, pajak dipandang sebagai iuran wajib yang bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat. Kata-kata yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang ada dalam definisi tersebut menunjukkan ketidaksimetrisan hubungan antara negara dan masyarakat. Paradigma kesejahteraan awal abad 20. Munculnya pemikiran Keynesian dan perkembangan negara kesejahteraan pada awal abad 20 mengubah lanskap paradigma pajak. Paradigma kesejahteraan bergeser dari sekedar mencari efisiensi dan keadilan menjadi menegakkan peran pajak dalam mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan sosial. Pajak dipandang sebagai instrumen untuk membiayai program-program sosial seperti pendidikan, kesehatan, jasmani sosial, dan kemiskinan. Paradigma kontemporer atau modern
akhir abad 20 sampai sekarang. Paradigma kontemporer terhadap tekanan pajak berpandangan bahwa pajak seharusnya tidak bersifat memaksa dan harus tertanam pada kesadaran masyarakat untuk memberi kontribusi terhadap negara. Menurut paradigma ini, pajak seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Paradigma kontemporer atau modern berupa mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan sosial dalam sistem perpajakan. Pergeseran paradigma didorong oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, globalisasi. Meningkatnya mobilitas, modal dan tenaga kerja secara global menuntut perpajakan yang lebih kompetitif dan adil. Dan yang kedua, demokratisasi dan tuntutan good governance. Masyarakat semakin sadar akan hak-hak mereka dan menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan termasuk bidang perpajakan. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan terciptanya sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dan transparansi. Disebut dalam Kongres Pajak Sedunia pada bulan September 2005 di Argentina, terdapat penggeseran paradigma dalam mengidentifikasikan pajak. Beberapa poin penting diantaranya adalah yang pertama, pajak tidak boleh memaksa, dan yang kedua, pajak harus dikembalikan ke masyarakat, dan yang ketiga, pembayaran pajak mendapatkan benefit, dan yang keempat, pajak juga memiliki pengukuran benefit. Sekian pemateri dari